Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita ketahui Allah adalah pengasih dan penyayang. Inilah yang membuat kita selalu hidup dalam pengharapan, karena Allah itu betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Seberapa jauhnya kita darinya, seberapa hebatnya kita melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita, mengasihi umatnya, bahkan Dia selalu menyayangi kita. Ini kita lihat buktinya bagaimana Allah tetap mengasihi umatnya, bangsa Israel, walaupun mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan dengan sabar selalu mengasihi bangsa Israel. Dan juga kita lihat ketika mereka dalam pembuangan sekalipun, dalam masa penghukuman dalam Babel, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Satu sisi Allah itu betul-betul menghajar mereka dengan hukuman karena mereka tidak setia kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan, dan tidak tunduk kepada firman Tuhan. Mereka menerima hukuman di Babel, tetapi Tuhan juga tunjukkan betapa sayangnya Dia, betapa Dia mengasihi umatnya, yaitu bangsa Israel. Itu satu bukti, saudaraku. Dan mungkin juga dalam kehidupan kita setiap hari kita merasakan itu. Kita coba-coba menjauh dari Tuhan, kita selalu berbuat yang nakal, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu merangkul kita, dengan sabar Dia menantikan kita untuk kembali dan bertobat kepadanya. Untuk itu dalam nats ini kita perhatikan bagaimana luar biasanya Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang Musa mau sampaikan, yang nasihati bangsa Israel. Pertama sekali dia mau katakan, jangan melupakan semua perbuatan-perbuatan Allah kepada mereka. Kalau mereka bisa melihat dan belajar setiap peristiwa yang mereka hadapi, mulai dari mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu semua karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu bukan dari kekuatan mereka sendiri. Bahkan Musa sebagai nabi yang besar pada saat itu juga mengatakan ini semua adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Makanya yang pertama dikatakan, ingatlah akan segala perbuatan Tuhan yang sangat mengherankan itu di tengah-tengah bangsa Israel. Kedua, Musa juga mengatakan jangan lupa dengan pemeliharaan Tuhan atau penyertaan Tuhan kepada mereka. Begitu jauhnya perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, begitu banyaknya gelombang kehidupan kesulitan yang mereka hadapi, tetapi ternyata Tuhan memelihara umatnya. Dan itu adalah komitmen atau janji Allah kepada Musa sebagai nabi dan kepada bangsa Israel. Maka dikatakan, aku akan memberikan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Dalam arti walaupun mereka berjalan di dalam kegelapan, mereka tidak merasakan kedinginan. Dan waktu mereka juga berjalan dalam siang, mereka tidak akan kepanasan. Karena Tuhan membuktikan penyertaannya kepada bangsanya Israel. Nah, kita melihat juga ada ketiga, bahwa Musa mengatakan haruslah kita mengingat akan hukum Allah yang sudah sampai kepada kita. Musa sudah memberikan hukum Tuhan yang ke-10 supaya mereka hidup dengan arif bijaksana, tertib dan disiplin, hidup dengan takut akan Tuhan. Itu juga mereka tidak boleh lupakan itu. Tidak boleh mereka tambahi akan isi dari hukum
Tuhan itu dan tidak bisa menguranginya, karena itu adalah ketetapan hukum dari Allah kepada umatnya semuanya. Nah, untuk itu dikatakan Musa, jika mereka tetap hidup dalam hukum dan perintahnya, maka Allah akan memberkati mereka dan menolong mereka sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Itu janji Tuhan. Jika mereka setia, taat, dan tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada ketaatan hukum Tuhan, mereka akan diberkati, mereka bersama dengan anak cucu mereka. Saudaraku yang terkasih, hukum Allah menyatakan kepada bangsa Israel dulu adalah hukum yang ditetapkan, yaitu mengasihi semua bangsa asing dan mengasihi orang asing. Ini adalah ketetapan yang diberikan Allah kepada umatnya. Bagaimana supaya umat Tuhan itu mengasihi semua bangsa asing dan semua orang asing. Karena mereka harus hidup saling menerima, saling rukun dan damai, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan dalam kehidupan mereka sendiri. Hukum mengasihi adalah hukum ketaatan dan perintah Tuhan yang harus mereka laksanakan. Mengasihi bangsa asing dan mengasihi orang asing adalah dalam arti Tuhan ingin membuka realita kehidupan yang inklusif di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak eksklusif, bukan hanya mereka yang harus hidup. Mereka dipilih menjadi umat Tuhan, bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, tetapi mereka harus menjadi berkat, yaitu mengasihi orang asing, mengasihi bangsa asing, supaya mereka menjadi tiruan atau menjadi contoh teladan di tengah-tengah umat Tuhan yang pada saat itu banyak sekali gejolak atau persoalan-persoalan di dalam keberadaan manusia. Nah, kalau kita berbandingkan saat ini saudaraku, bagaimana juga hukum Tuhan yang sudah ditetapkan, bahkan Yesus sendiri menetapkan itu, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua dari situ adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambahi, karena itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kalimat imperatif, dan itu adalah yang harus kita laksanakan. Tugas kita sebagai manusia yang berdaulat. Mengapa? Supaya hidup kita menjadi rukun dan damai sebagai umat Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tetap hidup di dalam untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita akan sanggup melakukan itu jika kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti juga engkau mengasihi sesamamu manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang telah kami terima dan telah kami pelajari. Kami percaya Tuhan akan memberkati firman-Mu ini, akan bekerja di dalam sanubari kami, agar kami menjadi berkat, menjadi pelaku firman-Mu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, budi, dan pekerti kami. Begitu juga kami mengasihi sama kami manusia seperti diri kami sendiri, supaya tercipta kehidupan rukun dan damai di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, dan dimanapun kami Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga semuanya umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kasih-Mu, dan jika ada yang memiliki persoalan, Engkau akan melegahkan mereka di dalam ragam pergumulan hidupnya. Dan anak-anak kami yang dalam studi juga, dimanapun yang cita-cita yang mereka raih, Tuhan akan jaga mereka, Tuhan akan berikan yang terbaik buat semuanya anak-anak kami. Terima kasih Yesus, ampunkan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes selalu, Tuhan akan memberkati. Shalom.